Kehidupan di dunia ini menurut saya adalah masa pacaran antara calon mempelai wanita dan pria. Saudara tentu pernah belajar bahwa nanti di kekekalan akan terjadi pernikahan anak domba. Nah, ada kabar buruk menurut saya. Kabar buruknya apa? Ternyata kehidupan di dunia ini adalah masa pacaran antara calon mempelai wanita dan pria. Nah, kenapa saya bilang kabar buruk? Lihat ini saudara. Karena ternyata masa pacaran itu adalah masa penentuan apakah akan masuk dalam jenjang pernikahan atau tidak. Yang pacaran di sini, berani bilang bahwa saudara pasti menikahi orang itu? Itu masa penjajakan. Betul nggak saudara? Berani bilang pacaran ini pasti berujung pada pernikahan? Belum tentu. Masa pacaran adalah dimanfaatkan untuk benar-benar kita kenal calon pasangan kita. Ada kabar buruk buat saudara. Sekarang saudara sadar maksudnya saya bilang kabar buruk? Di dunia ini Tuhan sedang menarik hatimu untuk membuatmu mengasihi Dia. Bukan cuma sebatas membutuhkan Dia. Kenapa ini jadi kabar buruk? Karena ternyata Tuhan itu tidak akan menikahi seseorang yang tidak mencintainya. Saudara mau menikahi orang yang tidak mencintai saudara? Saudara mau? Kayaknya kita kan bukan zaman Siti Nurbaya ya. Di dunia ini, dengar kata-kata saya. Tuhan sedang berjuang memenangkan hatimu. Untuk membuat engkau siap masuk dalam pernikahan anak domba. Tapi kalau sampai akhir hidupmu, engkau belum bisa mencintai Dia. Layakkah kita masuk dalam pernikahan anak domba? Jadi jangan senang-senang kita pikir kita bisa manfaatin Tuhan. Jangan senang-senang bahwa sepertinya Tuhan manjain kita. Jangan senang, karena itu adalah upayanya sebenarnya. Dia berkejaran dengan waktu. Untuk akhirnya kita bertumbuh dari cuma sebatas butuh, jadi cinta. Apa ciri mulainya tumbuhnya kasih? Simple. Lihat ini saudara. Ciri apa kalau saudara bilang gini, Pak, kok saya udah enggak sekedar butuh ya sekarang. Oh, cirinya apa? Cirinya adalah mulai bertumbuhnya hati yang memberi dan berkorban. Aneh, kalau saudara sayang seseorang, kok saudara nggak pernah mikir apa yang kau udah bisa dapat dari orang itu? Itu natural banget. Kalau saudara sayang seseorang, saudara sebenarnya justru saudara berkorban, betul nggak itu? Nggak diminta, itu dikasih. Itu kalau sayang. Nah kalau kita diminta sama Tuhan aja nggak dikasih, saudara. Tuhan udah minta aja nggak dikasih kok sebetulnya. Nah mengapa? Karena ternyata kita baru sebatas butuh Tuhan. Hari ini, kalau engkau benar-benar sayang, engkau nggak akan pernah mikir apa yang Dia bisa beri buat kita. Tapi justru engkau mulai berpikir, apa yang kau bisa beri dan korbankan buat Tuhan. Saya ingat kata-kata Kak Jonathan Patiasina. Satu kali dia bilang gini, gereja sebetulnya tidak pernah mengajar berkorban. Karena yang gereja ajar adalah investasi. Itu dalam, saudara perlu direnungin itu siang dan malam. Selama ini gereja tidak mengajar berkorban, gereja mengajar investasi. Apa maksudnya? Waktu saya dengar saya mikir, apa maksudnya? Bukankah selama ini kita memberi supaya kita bisa dapat lebih banyak? Kalau engkau memberi, maka engkau akan menuai 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Itu namanya bukan korban, itu investasi. Saya setuju ada hukum tabur tuai. Tapi saudara memberi bukan karena supaya saudara dapat lebih banyak. Itu cuma hanya bonus. Sementara hari-hari ini ada banyak orang percaya yang menabur. Karena apa? Karena supaya dapat lebih banyak. Hari ini, pikirkan Tuhan dan kepentingannya lebih dari kepentingan saudara. Itu salah satu ciri engkau bertumbuh dari butuh Tuhan jadi sayang Tuhan. Apa ciri yang lain? Bahwa kita sudah mulai bertumbuh. Kita akan mulai menyukai waktu doa-doa kita. Doa menjadi sesuatu yang menyenangkan.
Karena disitulah kita sedang meluangkan waktu bersama dengan kekasih kita. Dan disitulah kita akan lihat mata kita makin terbuka. Sampai kita tidak lagi memanfaatkan Tuhan. Tapi merelakan hati kita dan diri kita untuk hidup bagi Dia. Saya tutup dengan ini. Jika kita menyadari betapa hebat dan sempurnanya kasih Bapa buat kita, maka saya pastikan kita akan balik mengasihi Tuhan dengan radikal. Kalau saudara sadar, sayangnya sama kita itu besar sekali. Dengan mudahnya, saudara akan mengasihi Tuhan. Itu sebabnya saya ingatkan, kalau saudara bilang, Pak, saya mau mengasihi Tuhan. Oh, gak usah, tenang. Gak usah berjuang mengasihi Tuhan. Cukup resapi kasihnya. Sadari dia sayang sekali sama kita. Nyawanya aja dia beri buat kita. Dan waktu engkau sadar betapa hebat kasihnya, dengan mudahnya engkau balik mengasihi dia. Mengasihi Tuhan bukan upayamu, upaya dagingmu. Cuma sebagai respon dari kasihnya yang besar atas hidupmu.